Aku cowok-cowok India tuh kalau keren baru pakai iPhone, pasang di sini yang anak ya kan. Oke, gua lanjutkan. Jadi dulu pada perhatikan. Jadi kita mau bikin DFD data low diagram. Itu yang pertama, tingkat pertama adalah level 0. Level 0 atau konteks diagram. Konteks itu artinya secara umum. Secara umum. Kemudian nanti dipecah lagi menjadi DFD level 1, 2, 3, 4. Itu namanya konsep menormalisasi atau mendetilkan datanya apa aja. Nah, kita bikin konteks diagram sistem informasi perpustakaan. Dimulai dari simbol proses. Ini namanya sistem informasi. Ingat, kalau sudah kalimatnya sistem informasi, itu namanya membuat software, membuat aplikasi. Informasi perpustakaan. Lanjut, bisa? Yang pertama proses apa tadi? Nah, registrasi dimulai dari anggota DPA. Anggota. Terus ada siapa? Tugas. Oke. Nih, digambarkan DFD terpecah menjadi secara teori. DFD itu ada dua. Secara teori. Jenis DFD ya. Ada yang secara logikal, ada secara fisikal. Gini kan tulisan fisik? Oh gitu, sudah fisik, ya kan? Gini atau gini? Sembarang kamu, yang penting paham, ya. Oke. Kalau DFD secara logika bercerita tentang alur cerita. Dia ngapain? Tapi kalau secara fisikal bercerita tentang yang diinput apa ke dalam komputer. Konsentrasi ya. Kalau yang tidak konsen, pandangnya aja wajah teman-temanmu di samping kanan kiri. Ya. Nah, secara yang logika, anggota pergi meregistrasi. Dia sebagai anggota baru atau anggota lama. Kemudian petugas, ketika ada orang registrasi, petugas ngapain? Dia melakukan proses input data registrasi. Tapi sebelum input registrasi, dia ngapain? Ke dalam sistem login. Nah, gitu ceritanya. Ketika login, baru dia input data registrasi. Kemudian di sini tadi aku cerita kalau dia ada biaya, ya nanti nomor jenis biaya registrasi, ya kan, kode biaya R, jenisnya registrasi, terus biayanya berapa, terus yang lagi kode biayanya D, denda, jenisnya apa, kalau tambah sheet keterangan itu harian, mingguan, bulanan, ya kan, atau denda kehilangan buku, berapa dendanya kalau buku dihilangkan. Itu didata semua di dalam tabel biaya, ya, di entitas biaya. Kemudian masuk informasi biaya registrasi. Satu proses sudah diceritakan, ya. Kalau di level satunya, kalau kita pecah di sini. Ini proses registrasi, ini proses yang pertama ya. Tadi ada siapa di sini? Ada anggota, ada petugas, ada biaya. Ini level 1. Anggota prosesnya registrasi, input registrasi, terus informasi biaya registrasi. Ketika dia registrasi di DFD yang ini, simbolnya di sini database 1. Ini namanya tabel anggota. Tabel anggota. Otomatis nanti informasinya masuk ke tabel, ke sheet gitu.
ketika di input ya. Paham sedikit? Yang nggak paham berdoakan cepat menikah. Ya. Lanjut. Proses yang kedua apa? Dia minjem buku. Proses anggota meminjam buku. Terus di sini input payment jaman. Ini prosesnya input peminjaman. Terus objeknya tadi apa, satu lagi kurang? Koleksi atau buku ya. Tulisanku jelek kalau ya. Nanti aku belajar lagi menulis indah seperti dirimu. Terus di sini apa di sini? Koleksi informasi, koleksi yang dipinjam. Nah, kalau dipecah jadi level. Nah, ini dari proses registrasi ke peminjamannya. Nih, ini lagi pinjam. Ini proses yang kedua, level 1 proses kedua. Ada anggota, kemudian ada koleksi, kemudian ada petugas. Otomatis ke sini, otomatis ke sini, otomatis ke sini. Petugas login, melakukan di mana kan kalau meminjam buku kan ada yang meminjamkan kan? Makanya dia login, mengotorisasi bahwa dia yang meminjamkan. Kemudian anggota meminjam, koleksi masuk ke sistem di komputer. Ini proses yang kedua. Proses yang ketiga bagaimana? Sama, mengembalikan buku. Baru lagi petugas input pengembalian. Ya. Terus koleksi yang dikembalikan juga masuk informasi ya. Koleksi informasi dia input lagi nih. Informasi buku yang awalnya statusnya dipinjam kita rubah menjadi statusnya kembali atau tersedia. Nah, di sini lagi rubah informasi koleksi jadi tersedia. Nah, dan pembantu paham tulisanku. Begitu ceritanya. Ya, tapi kalau ada denda gimana? Informasi biaya denda pengembalian ya. Nah, ini jadi kalau dipecah kayak gini. Bulat lagi, ini proses yang ketiga. Ini 1.1, ini 1.2, level 1 proses kedua, ini level 1 proses ketiga. Ini pengen bagian. Siapa lagi terlibat? Di sini ada anggota, kemudian ada koleksi, di sini ada petugas, di sini ada biaya. Ini informasinya masuk tuh ke dalam komputer. Nah, dari sini ketika ada anggota masuk ke tabel anggota. Kalau petugas mau login, ya cek dulu. Kalau petugas di sini misalnya login, dia akan sinkron dengan database petugas. Anggapnya ini database kedua, tabel petugas. Nanti dia sinkron, dia login, sinkron. Kalau sesuai dia masuk, kalau enggak. Tapi kadang-kadang enggak putus gitu ya. Kayak buku dicek ketika pinjam di sini buku apa koleksi tuh. Ini tabel biaya juga kayak gini. Ini buat database 3. Tabel biaya. Ya, ini informasi biayanya juga dicek, saling sinkron. Begitu. Tapi bikin DFD jangan pakai ini dulu. Karena ini sudah mewakili, aku harus bikin tabel biaya, tabel petugas, tabel anggota, terus tabel registrasi. Biar nanti jadi satu query. Ini satu set, satu query namanya query registrasi, ini namanya query pinjam, ini namanya query pengembalian. Paham sampai di situ? Nah, ini secara logika berpikirnya. Tapi kalau secara fisik, ya gini aja, anggota ketika registrasi apa aja?
nama, nomor KTP, habis itu apalagi itu tempat tanggal lahir, pekerjaan, ya kan, status, informasi itu. Terus ketika anggota meminjam buku, informasi apa yang masuk? ID anggota. Jadi ketika langsung diverifikasi ada namanya. Terus ini masukkan ID petugas, ID ini. Jadi ibaratnya kayak kamu bikin query kemarin, masukkan ID petugas yang nama-namanya langsung muncul otomatis. Paham? Kayak di POM kemarin tuh, masukkan kode barang, muncul nama barangnya. Itu secara fisik, tapi ini secara logika berpikir. Nah, tugas kalian adalah amati dulu proses bisnis, baru buat seperti ini, coret-coret. Panduannya apa? Skripsi atau tugas-tugas akhir yang ada di internet. Semua DRD-nya percis kayak gini, nggak ada beda. Tinggal kalian sinkronkan. Bisa kan? Nah, kalau di modul itu DFD kasus kompensasi karyawan. Sempat nggak nih buka modul jam 9? Coba buka modulnya. Bawa nggak? Kalau nggak bawa langsung buat ini. Mau langsung buat kan? Bapak, Oi, saya mau nanya Pak. Apa? Itu kan di proses itu kan nanti anggota bakal menerima bukunya ya Pak. Itu nggak perlu kita gambarkan juga? enggak, itu kan bukan di komputer. Oh, jadi Ini kan segala sesuatu yang berhubungan input data di komputer. Beda dengan flowchart. Kalau flowchart dokumen anggota menerima buku ini. Itu SOP ya. Kalau kita DFD dalam rangka untuk mendesain aplikasi komputer, bukan perpindahan buku atau dokumen. Perpindahan barang. Jadi beda. Kalian tuh sebenarnya ada 7 yang harus kalian ketahui sebagai profesi seorang akuntan. Kalian harus bisa memahami 7 alat analisis sistem. Sementara yang diajarkan di Politeknik itu cuma 3. Ada flowchart, ya, ada DFD sama ERD. ERD itu tampilan akses itu loh, yang entity-entity-nya apa aja ya. Tapi masih ada lagi UCAS diagram, hipodiagram, itu masih banyak di situ. Cuman 3 itu dulu kuasain. Profesi akuntan di situ harus menguasai ini. Lanjut. Nah, di itu ada contoh di modul itu. Di modul itu kasus kompensasi karyawan itu bercerita tentang proses bisnis. Nanti kalian baca ya. Nah, di proses bisnis itu juga diceritakan ada data flow diagramnya. Diceritakan secara fisik sama logika. Tugas kalian 1 minggu ini masing-masing personal baca dulu itu modul ya, untuk membantu kalian memahami logika berpikir. 1 mingguan pahami yang logika gimana, baca aja sekilas 3 kali. Nanti nyangkut tuh di kepala. Walaupun nanti 5 atau 10 tahun lagi kamu baru paham. Nah, itu contohnya data flow versi modul. Cuman kabur tulisannya, makanya aku nggak tapi ini. Itu sekarang tugas kalian diskusikan lagi pakai bantuan contoh skripsi, cari nih DFD dari kalian. Bikinnya harus kayak gini, jangan yang kayak gini ya, ini kotak pindah ke sini jadi kotak terus lari ke sini. Itu bukan DFD, itu alur proses bisnis yang harus kamu terjemahkan ke bentuk ini. Begitu ceritanya. Sudah rekamannya.